Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Zeri Supati, NIM 240601261300062 dari kelas B Informatika 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum dari struktur data. Yang pertama ada di sini kan kita mau ngerjain tugasnya itu ada .sys sama .h, tapi kita melanjutkan yang praktikum kemarin yaitu langsung ke average. Di sini kan kita mempunyai fungsi average di mana akan mengirimkan nilai rata-rata dari info P. Algoritmanya adalah P, kita first L dulu, lalu totalnya itu kita infokan. Lalu P itu di next P lagi. Nah, jika dia tidak kosong, maka eh, selama dia itu tidak kosong, maka totalnya itu akan bertambah dengan P-nya. Lalu P-nya di next terus sampai kosong. Lalu setelah itu total dibagi jumlah elemen dari list tersebut. Setelah kita compile ya codingannya. Nah, mana tadi? Average. Nah, ini. Tadi sebelumnya kita mempunyai panjang list 4. Dan kita mempunyai listnya itu ada 33, 3, 12, 14. Maka average dari list tersebut adalah 15. Seperti itu. Bisa dilihat dari driver listnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya search, di mana search itu kan mencari apakah ada elemen list dengan info P. Jika ada, maka akan mengirimkan address elemen tersebut. Jika tidak, akan mengirimkan nilai nil. Yang pertama algoritmanya yang pertama kita deklarasikan dulu prac itu sama dengan first L. Jadi selama info prac itu tidak X dan next prac itu tidak kosong, maka prac itu kita next terus. Lah, jika info prac itu tidak sama dengan X, maka prac-nya kosong. Tapi jika dia itu sama dengan X, maka dia akan mengirim prac tersebut. Nah, seperti kita lihat codingannya seperti ini ya. Lalu hasilnya tadi ini. Itu Mas tadi. Nah, ini. Jadi address elemen 33 pada list tersebut terletak pada 94. Ini merupakan alamat dari elemen tersebut. 33. Seperti itu. Oke, lanjut ke fsearch. Di sini mencari apakah ada elemen list yang beralamat P. Mengirimkan true jika ada, false jika tidak ada. Jadi ini merupakan fungsi boolean ya. Jadi algoritmanya adalah kita inisialisasikan first L lah. Selama dia itu tidak sama dengan P dan next prac itu tidak kosong, maka prac di next kan terus menerus. Jika dia tidak memenuhi hal ini, maka dia akan prac sama dengan P. Lalu jika kita lihat hasilnya, mana tadi fsearch. Nah, di sini fsearch AP maksudnya adalah apakah ada alamat P di dalam list A. Jika dia true, maka alamat P ditemukan. Di sini terlihat bahwa ternyata alamat P ditemukan, berarti hasil ini adalah true. Seperti itu. Selanjutnya search prac. Di sini mencari apakah ada elemen list dengan info Px. Jika ada, maka dia akan mengirimkan address prac dan info P, tapi jika tidak ada, maka dia akan mengirimkan nilai nil. Nah, di sini sudah terlihat bahwa algoritmanya prac sama dengan first L. Dan jika info prac tidak sama dengan X, lalu selama info next prac tidak sama dengan X dan next prac-nya itu tidak sama dengan nil, maka prac-nya itu kita next terus sampai ketemu bahwa prac itu sama dengan nil. Seperti itu. Lalu kita returnkan prac-nya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tadi mana? Search prac. Kita lihat tampilan list akan seperti ini. 14, 11 elemen sebelum 33 dalam list ini adalah 3. Lalu elemen sebelum 5 adalah list. Jadi di sini kita mempunyai bahwa kita akan mencari nilai di sini. Jadi ini 3 ya kawan. Ini tipe. Nah, jadi kita mau mencari apakah ada elemen 3 dalam list. Jika iya, maka dia akan menemukan nilai 3. Jika tidak ada, maka dia akan memberikan nilai kosong. Terus seperti itu. Ini bisa 3 nih. Soalnya ini kan search prac ya, berarti sebelumnya 3 kan 3. Maka dia akan mengirimkan nilai 3 dalam prac ini. Seperti itu. Lanjut. Del al. Nah,
Di sini del al adalah menghapus semua elemen. Alamat list dan elemennya. Yang pertama prek sama dengan first L. Nah, selama prek tidak sama dengan nil, maka prek kita nextkan tersebut lalu kita del satu persatu melalui first-nya. Jadi bisa kita lihat del al-nya. Jadi sebelumnya kan sebelum kita lakukan del al itu kita punya elemen 14, 12, 3 sampai 33. Lah, setelah dilakukan del al, maka list kosong. Ini terlihat. Oke. Selanjutnya ada yang namanya inverse list, di mana dia akan membalik elemen list tanpa melakukan alokasi atau dealokasi. Nah, algoritmanya adalah address last. Kita menggunakan itu ya, prosedur address last di sini karena dia akan mencari elemen terakhirnya. Lalu no first itu sama dengan last. Nah, selama last itu tidak first L, maka next last kita sama dengan prek, next prek sama dengan nil, lalu address last kita panggil lagi prosedur address last tersebut. Lalu first L sama dengan new first. Oke, kita coba jalankan saja tadi di atas ya inverse-nya. Nah ini, tadi kan sebelumnya kan kita punya list yaitu 33, 3, 12, 14. Setelah kita inverse, maka tampilan list berubah menjadi 14, 12, 3 sama 33. Seperti itu. Oke, lanjut ke F inverse list. Nah, di sini sama seperti inverse list, cuman dia itu menyalin semua elemen list, alokasi mungkin gagal. Jika alokasi gagal, hasilnya list kosong. Dan semua elemen yang terlanjur dialokasi, maka harus didealokasi. Biasa algoritmanya itu kita create list dulu dengan nama new list, lalu prek-nya kita sama dengan first L. Nah, selama prek tidak sama dengan nil, maka kita insert v first-nya. Lalu kita prek-nya itu kita next prek terus. Nah, jika jumlah elemen list-nya itu tidak sama dengan jumlah elemen list yang baru, maka kita delete all. Tapi jika tidak, kita return new list tersebut. Oke. Hampir sama seperti tadi. Kita punya, nah sebelumnya kita isi dulu ya listnya ya. Nah, tampilan list saat ini itu adalah 20, 14, 16, 12, 18. Nah, listnya itu awalnya itu tidak terdefinisi. Ini list B ya teman-teman. Sorry, itu tipe. Nah, awalnya itu tidak terdefinisi. Lalu akan list B akhir itu adalah 18, 12, 16, 14, 20. Jadi kayak dibalik ini. Kan dibalik listnya. Oke. Lanjut ke copy list. Dia adalah L1 dan L2 menunjukkan kepada list yang sama. Tidak ada lokasi dan delokasi pada elemen tersebut. Jadi ya kita samain aja. Jadi first L2 sama dengan first L1. Jadi ya dengan simple. Tampilan list awal saat ini kan 20, 14, 16, 20, dan 18. List awal itu tidak terdefinisi. Nah, maka listnya itu akan menjadi 20, 14, 16, 12, 18. Seperti itu. Oke. Tadi mana tadi? Nah, selanjutnya ada F copy list. Sama seperti copy list. Cuman dia itu jika ada lokasi gagal, maka hasilnya list kosong. Semua elemen yang terlanjur dialokasi, maka harus didealokasi. Yang pertama adalah kita buat create list terlebih dahulu, lalu prek kita first L. Nah, selama prek tidak sama dengan nil, maka inverse filas itu kita panggil prosedur inverse filas. Jika lalu kita prek-nya itu kita next prek terus. Nah, jika nb elemen tidak sama dengan nb elemen yang list yang baru, maka kita hapus. Jika tidak, kita return. Jadi seperti tadi sama tampilan list saat ini kan tadi kan 20, 14, 16, 12, 18. List awal itu tidak terdefinisi. Nah, maka list yang baru dia menjadi 20, 14, 16, 12, 18. Seperti itu. Oke, lanjut ke CP allocate list. Di sini jika ada alokasi yang gagal, maka load dengan nil dan semua elemen yang dialokasi, maka dia dialokasi. Oke, load adalah list kosong jika ada alokasi elemen yang gagal. Jadi algoritmanya simpel sekali. Jadi
L sama dengan copy list lin, maka L out-nya itu sama dengan L. Jadi, ini tuh kayak copy alokasi list. List lin tuh list yang masuk dan list out tuh L out tuh list yang keluar. Jadi sama kayak tadi, list A kita inverse-kan terlebih dahulu nih. Nah, lalu tampilan list A saat ini kan 16, 12, 16, 14, 20. Lah list C awal tadi kan 20, 14, 16, 12, 18. Nah, setelah kita copy CP alloc list maka dia menjadi 18, 12, 16, 14, 20. Seperti itu. Selanjutnya ada concat. Concat itu dia seperti menggabungkan dua list gitu. Jadi di sini concat yang biasa adalah jika semua berhasil maka L3 adalah hasil konkatensi. Jika ada lokasi yang gagal maka semua elemen jadi alokasi. Konkatenasi dua buah list L1 dan L2 menghasilkan L3 yang baru. Elemen L3 adalah hasil alokasi elemen yang baru. Jika ada alokasi yang gagal maka L3 harus dengan nil dan semua elemen yang dialokasi harus dialokasi. Seperti biasa, algoritmanya kita create list dulu L3-nya, lalu prac itu kita sama dengan first L, 1. Lalu selama prac itu sama dengan nil, maka inverse Vilas kita panggil gitu, prosedur inverse Vilas. Lalu prac sama dengan next prac. Terus, yang kedua, prac sama dengan first L2. Nah, selama prac tidak sama dengan nil, maka kita inverse-kan Vilas. Lalu prac kita next prac terus. Nah, di sini jika NB elemen L1 dan LB elemen 2 itu tidak sama dengan L3, maka kita delete semua. Jika tidak, maka kita keluarkan hasil itu baru. Jadi, seperti ini ya, teman-teman dan kawan-kawan. List A itu awalnya kosong. Nah, list B itu ada 18, 12, 16, 11, 20. List C ada ini. Lalu kita list A setelah kita concat, maka dia akan berubah menjadi 18, 12, 16, 11, 20 dari sini. Lalu ini juga yang C itu, yang ini tuh kita tambah lagi. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut concat 1. Di sini kamus lokal ya. Kamus lokal. Ini algoritma nih. Nah, algoritma. Jadi concat 1 itu adalah konkatenasi dua buah list L1 dan L2. Menghasilkan list L3 yang baru dengan elemen list L1 dan L3 dan L1 serta L2 menjadi list kosong. Nah, di sini bedanya ini. Nah, oke. Algoritmanya first L3 sama dengan first L1. Kita panggil address last. Lalu kita next last-nya itu kita ubah menjadi first L2. Lalu L1 kita kosongkan dan L2 kita kosongkan. First L1 kita kosongkan dan first L2 kita kosongkan. Nah, seperti biasa kayak tadi, pertama kita delete dulu ya, biar list A-nya kosong. Nah, jadi awalnya nih, reset list A terlebih dahulu, list A itu kosong. Nah, list B itu ini, list C itu ini. Nah, setelah kita konkatenasi yang satu ini, maka list A menjadi 18, 12, 16, 14, 20. Dari B dan C-nya itu 15, 12, 16, 11, 20. Nah, kalau yang konkat biasa itu dia itu list B-nya itu masih ada. Di sini masih ada lah, tapi kalau konkat yang satu itu dia kosong. Seperti itu. Oke, lanjut ke yang terakhir ada pecah list. Di sini adalah L tidak berubah untuk L1 dan L2 tanpa harus dialokasi. L1 berisi separuh elemen L dan L2 berisi sisa elemen L. Jika elemen L diganjil, maka separuh adalah NB elemen div 2. Oke, yang pertama kita delete semua algoritmanya. Lalu prac sama dengan first L. Nah, di sini ada for looping, jadi 1 sampai 1 sampai kurang dari jumlah elemen L dibagi 2. Lalu yang pertama inverse Vilas. Kita panggil nih fungsi ini lalu fungsi ya prosedur ini lalu kita prac-nya itu kita next prac terus. Jadi prac next prac itu tergantung dari NB elemen dibagi 2-nya ya. Jadi misalkan ini 5 jadi maka di sini akan 2 gitu. Lalu selama prac itu tidak sama dengan nil maka inverse Vilas kita prac-kan lagi sama seperti tadi. Nah, di sini jika NB elemen L1 kurang dari total NB elemen L dibagi 2 atau NB elemen L2 kurang dari NB elemen L
dikurangi NB elemen L dibagi 2, maka kita delete semuanya, L1 dan L2. Oke, yang tadi nah di sini kita punya pecah list ya. List A itu sebelumnya itu ada 18, 12, 11, 11, 20, 18, 12, 11, 12, 20. Nah, list B itu kosong, tadi kosong. Nah, kita mau pecah nih list A ini nih. Jadi list A ini kita pecah menjadi list B setengah dari ini, dan list C setengah dari ini. Jadi kita segini itu list B, segini itu list C. Seperti itu simpel. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.